Shalom. Kita akan mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan satu pujian segala perkara. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini kami tetap merasakan kasih dan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Kami boleh hidup, kami boleh bergerak, kami boleh ada hingga saat ini, semuanya karena kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati, mengurapi kami. Tuhan berikan kami hikmat-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Ya, kembali saya menyapa semuanya. Shalom. Masih ingat firman Tuhan yang kemarin? Kristus setia untuk mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Nah, untuk pagi hari ini masih berkaitan dengan firman yang kemarin dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. 1 Korintus 3 ayat 17 dikatakan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah itu kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Bait Allah itu kudus, dan bait Allah itu ialah kamu atau kita. Dalam Mazmur 93 ayat 5 dikatakan, peraturanmu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Maka bait Allah itu layak kudus atau seharusnya kudus. Ya. Karena Allah adalah Allah yang Maha Kudus, maka tentunya Dia tidak akan mau tinggal di tempat yang tidak kudus. Nah, dengan demikian, seberapa kuat pun kita berdoa, seberapa banyak kita berdoa, kalau kita tidak kudus, jangan berharap Tuhan hadir. Ya, jangan berharap Tuhan akan menjawab doa kita. Nah, kalau arti kata kudus dalam Alkitab itu diartikan sebagai dipisahkan atau dikhususkan untuk dipakai oleh Allah. Nah, dalam Imamat 19 ayat yang kedua dikatakan, kuduslah kamu sebab aku Tuhanmu kudus. Nah, jadi kita harus menjaga kekudusan hidup kita sebagai bait Allah. Baik dalam perkataan kita, dalam perbuatan ataupun tindakan kita, tetap kudus. Banyak orang sekarang atau siswa ya
dalam perkataan pun tidak kudus. Masih banyak yang mengucapkan kata-kata kotor, ya, kata-kata yang mencela orang lain, menghina orang lain, ya. Kalau kita menghina orang lain, itu sama dengan menghina Tuhan, karena Tuhanlah yang menciptakan mereka. Nah, jadi kita harus menjaga perkataan kita. Keluarkanlah kata-kata yang bisa memberkati orang, yang memotivasi orang lain. Nah, dalam Yohanes pasal 2, nanti baca secara keseluruhan, Yesus menguduskan bait Allah. Di situ kita lihat Yesus sangat marah kepada orang-orang di situ. Kenapa? Karena mereka sudah membuat bait Allah sebagai tempat berjualan. Kalau rumah Tuhan dikotori, ya, atau beralih fungsi, maka Tuhan akan sangat marah. Di situ dikatakan Yesus sampai mengambil cambuk dari tali. Artinya Yesus murka, ya, mengambil cambuk. Cambuk sudah berbicara tentang penghukuman. Nah, jadi jangan sampai kita menerima penghukuman Tuhan karena kita tidak menjaga tubuh kita ini yang adalah baitnya tetap kudus. Bait Allah itu layak kudus. Berarti tubuh kita ini harus kudus. Kita harus menjaga kekudusan hati kita, pikiran kita, dan tindakan kita. Nah, jadi ini menyebabkan banyak doa-doa umat Tuhan yang dinaikkan kepada Tuhan tapi tidak sampai kepada Tuhan atau tidak dijawab oleh Tuhan. Karena sekalipun kita berdoa, tetapi hati dan pikiran kita tidak kudus, tidak jujur, ya, baik dalam perkataan, lain di hati, lain di mulut katanya, ya, lain yang diucapkan, lain pula yang dikerjakan. Nah, jadi kita tidak fokus dan tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan, ya, berdoa, beribadah, tetapi yang kita lakukan, ya, tetap saja mengikuti keinginan hati kita, bukan keinginan Tuhan, ya. Keinginan daging, Alkitab mengatakan keinginan daging selalu berlawanan dengan keinginan roh. Tapi yang kita lakukan seringkali adalah keinginan daging. Banyak di antara kita, ya, yang beribadah itu hanya sekedar formalitas atau tradisi Kristiani, ya. Karena orang ke gereja, kita ke gereja. Orang beribadah, kita beribadah. Jadi bukan lahir dari hati kita. Sementara arti ibadah yang sebenarnya adalah ungkapan rasa syukur, rasa takut kita, rasa hormat kita, puji syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan karena kita sudah diberkati, sudah diselamatkan, ya, sudah dibebaskan dari dosa, ya, dan lain sebagainya, sudah diberkati, dilindungi. Nah, kita wajar mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan ibadah. Nah, jadi ibadah itu bukan formalitas, bukan kebiasaan, ya, bukan hanya sekedar isi absen ke gereja, ya. Jadi terutama kamu sebagai remaja atau kaum muda, ya, kamu adalah aset gereja, aset yang berharga bagi gereja atau bagi Tuhan, ya, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Akan tetapi jikalau kamu tidak menjaga kekudusanmu, ya, tidak menjaga hidupmu, pikiranmu, hatimu kudus, ya, jangan berharap kamu dipakai oleh Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 21 sampai 22 dikatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kalau kita menyucikan hati kita, menjaga kekudusan, maka kita akan dipakai oleh Tuhan untuk maksud yang mulia. Nah, untuk itu apa yang kita lakukan? Ayat yang ke-22 dikatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan,
kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Itu tadi, beribadah dengan hati yang murni, bukan karena kebiasaan, bukan karena ikut arus, ya. Ya, jadi mari kita menjauhi yang namanya nafsu orang muda. Apalagi dengan teknologi sekarang, ya. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, kamu tidak bisa menjaga kekudusan, maka kamu akan hanyut terbawa arus dunia, yaitu hawa nafsu yang menyesatkan, yang membuat kamu semakin jauh daripada Tuhan. Nah, oleh karena itu, jagalah kekudusanmu, terutama dalam hal pergaulan, atau mungkin kamu sudah berpacaran. Jaga kekudusan, ingat, tubuhmu adalah bait Allah. Bait Allah itu layak kudus. Jadi jangan kotori, jangan najiskan tubuhmu dengan pergaulan bebas, dengan rokok, dengan narkoba, atau apapun yang bisa merusak tubuh, termasuk tato. Nanti baca dalam Perjanjian Lama, itu dilarang, menore-nore tubuh. Ya, itu merusak bait Allah. Dalam 1 Korintus pasal 7 kalau nggak salah dikatakan, adalah baik kalau laki-laki tidak menyentuh perempuan. Itu kalau bahasa Indonesia Ejaan Lama, ya. Laki-laki katanya jangan menyentuh perempuan. Nah, itu kalau yang berbicara tentang yang sudah bergaul atau berpacaran. Jaga kekudusan, ya. Laki-laki atau perempuan, jagalah tubuhmu. Itu adalah bait Allah yang harus kamu jaga tetap kudus. Jadi dalam Roma 12 ayat kedua dikatakan, kita tidak boleh sama dengan orang dunia yang tidak mengerti tentang kekudusan. Ya, mungkin kalau kita bergaul dengan orang dunia, mereka akan berkata kita kuno, ya, tidak modern. Ya, itu tidak masalah. Sebab yang kita cari bukan pandangan dunia, tapi pandangan Tuhan. Penilaian Tuhan bagi kita bagaimana? Biarlah penilaian orang dunia, orang sekitar kita, kita bagaikan orang yang tidak, atau orang yang ketinggalan zaman, ya, tidak mengikuti zaman, ya, tetapi kita dipandang oleh Tuhan adalah orang-orang yang menjaga kekudusan, dan tentunya kita akan dipakai oleh Tuhan. Nah, jadi di akhir zaman ini yang perlu kita kejar adalah kekudusan. Mengejar cita-cita itu baik, tapi disertai dengan kekudusan. Karena tanpa kekudusan kita tidak akan bisa melihat Tuhan. Dalam arti tidak akan bisa masuk surga. Dalam 12 ayat yang ke-14 dikatakan, sebab tanpa kekudusan, ya, kita tidak akan bisa melihat Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 7 juga dikatakan, kalau kita ingin mencapai kekudusan, maka yang kita lakukan adalah kita harus menjauhi yang namanya pencemaran jasmani dan rohani. Ya, pencemaran jasmani dan rohani. Ya. Di sini katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan Tuhan. Jadi kekudusan kita bisa mencapai kesempurnaan, ya, kalau kita mau menjauhkan diri dari yang namanya pencemaran jasmani dan rohani. Ya. Nah, jadi ini yang kita kejar saat ini. Ya, jangan lagi ya mengikuti keinginan-keinginan daging kita, keinginan-keinginan dunia, ya. Dan sebagai berkatnya bagi kita kalau kita menjaga kekudusan, dalam 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 3 dikatakan, jika rumah Tuhan, tubuh kita ini dikuduskan, maka nama Tuhan, hatinya Tuhan, matanya Tuhan tinggal di dalamnya.
Ya, artinya kita sebagai baiknya, rumahnya atau tubuhnya akan mendapatkan perlindungan Tuhan yang sempurna. Ya, kalau nama Tuhan itu nama yang berkuasa, kalau itu ada dalam kita, maka tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak yang perlu dikhawatirkan, termasuk masa depanmu ada di dalam nama Tuhan. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Shalom.